Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angel Elga Lestari dengan 58604030855. Saya di sini akan membuat video tentang tugas Trisalfat Ilmu yang berjudul Pilar-pilar Pendidikan dan Relevansinya di Area Digital. Pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan adalah dasar atau fondasi yang menjadi penyangga seluruh proses pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Pilar pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penguatan akademik, tapi juga mencangkup pembentukan karakter, moral, keterampilan, dan sikap peserta didik. Contohnya, banyak sekolah saat ini menerapkan program pendidikan 5S, seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun. Program tersebut menjadi salah satu pilar pendidikan yang membentuk karakter peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat ditiru. Contohnya, guru mengajarkan pentingnya disiplin dengan selalu hadir tepat waktu saat pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Sikap tersebut memberikan contoh kepada peserta didik untuk menghargai waktu dan bertanggung jawab. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Prinsip ini berarti guru berada di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Contohnya, ketika peserta didik mengerjakan proyek kelompok, guru aktif mendampingi, memberikan arahan, dan membantu jika ada kesulitan. Hal ini membuat peserta didik lebih percaya diri dan termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan kepada peserta didik untuk berkembang namun tetap memberikan dukungan dan arahan. Contohnya, guru memberikan tugas membuat video pembelajaran kreatif, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan konsep video, sedangkan guru hanya memberikan masukan atau evaluasi agar hasilnya lebih baik. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip di Ki Hajar Dewantara di area digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di area digital karena perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar dan mengajar. Namun, penerapan juga menghadapi berbagai tantangan. Relevansi dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi meskipun pembelajaran dilakukan secara online. Contohnya saat menggunakan Zoom atau Google Map, guru menunjukkan sikap sopan, menggunakan teknologi untuk kegiatan yang bermanfaat. Dalam literasi digital, guru membantu peserta didik memahami cara menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Contohnya, guru mengajarkan cara membedakan berita yang benar atau berita yang hoax melalui pencetakan sumber informasi. Dalam pembentukan karakter, pendidikan karakter tetap penting meskipun teknologi semakin berkembang. Contohnya, guru meningkatkan peserta didik agar tidak melakukan plagiarisme atau penyalin tugas dari internet tanpa mencantum sumber tantangan. Gangguan gadget. Banyak peserta didik lebih tertarik bermain media sosial atau game dibandingkan belajar. Contohnya, saat pembelajaran berlangsung, beberapa peserta didik justru membuka aplikasi hiburan sehingga kurang fokus mengikuti pelajaran. Penyebaran hoax, yaitu peserta didik mudah menerima informasi yang belum tentu benar. Informasi yang belum tentu benar, contohnya berita palsu yang beredar di media sosial, seringkali langsung dipercaya dan dibagikan tanpa proses verifikasi. Menurunkan interaksi sosial, teknologi membuat sebagian peserta didik lebih sering berkomunikasi melalui layar dibandingkan berinteraksi langsung. Contohnya, saat berkumpul dengan teman, sebagian peserta didik lebih fokus bermain ponsel daripada berbincang secara langsung. Keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional seperti rendahnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi, dan penurunan motivasi belajar. Melalui keteladanan, pendampingan, dan
pemberian dorongan, guru dapat membantu peserta didik berkembang secara akademik maupun moral. Contohnya, seorang guru mengajak peserta didik membuat konten edukasi di media sosial mengenai lingkungan hidup. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kreativitas dan kemampuan teknologi peserta didik, tapi juga menanamkan nilai tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, teknologi dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif dan mendukung tujuan pendidikan. Kesimpulannya, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di area digital, prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun pulso dan tuturi handayani dapat menjadi teladan dalam membentuk peserta didik yang cerdas, karakter dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Melalui penerapan prinsip tersebut, berbagai tantangan pendidikan nasional dapat dihadapi lebih baik.